kesempatan ini kita akan membahas yang namanya teorema sisa. Teorema sisa ini sebenarnya nggak susah, asal paham konsepnya. Nah, artinya kayak gini. Kalau misalnya fx dibagi dengan x kurang a, maka sisanya sudah pasti fa. Si a ini, si x sama dengan a ini kita substitusikan ke polinomialnya. Berarti kalau fx dibagikan dengan ax dikurang b, ini pasti mempunyai sisa f b per a. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua konsepnya adalah kalau fx atau polinomial dibagi dengan x pangkat 2, artinya pembaginya berderajat 2. Mau dia nanti x pangkat 2 bla bla bla, yang intinya pembaginya berderajat 2. Ini sudah pasti mempunyai sisa ax tambah b. Jadi nanti kalau misalnya ditanya sisanya, kalau pembaginya adalah berderajat 2, kamu cari aja a dan b-nya. Bisa dengan cara eliminasi, bisa juga dengan cara substitusi. Nah, yang ketiga, kalau misalnya si fx itu dibagikan dengan x pangkat 3 berderajat 3, maka ini mempunyai sisa a x pangkat 2 plus bx plus c. Nah, sampai seterusnya. Ini nanti mengerjakan kayak gini. Boleh nanti kita buat persamaan linear 3 variabel. Ini contoh misalnya. Ada suatu fungsi polinomial yaitu x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambahkan dengan 2x dikurang 1 dibagi oleh x dikurang 1. Maka tentukanlah sisanya. Sisanya sama dengan sx-nya. Nah, sebelumnya kan kita membahas ini dengan cara biasa dan juga dengan cara Horner. Nah, berdasarkan teorema sisa, berarti sx-nya ini langsung kita peroleh jawabannya. Ini kan x kurang 1, berarti x sama dengan 1. Nah, jadi f1-nya itulah yang merupakan sisanya. F1-nya berapa? Berarti 1 ini kita substitusikan ke polinomialnya. 1 dikurang 3 ditambah 2 dikurang 1. Nah, hasilnya sama dengan negatif 2 habis, berarti sisanya negatif 1. Kak, sama nggak nanti hasilnya kalau kita gunakan metode Horner? Sama. Nah, kalau nggak, kita buat aja. Nah, dalam metode Horner, kita tuliskan setiap koefisien. 1, negatif 3, 0. Kenapa dia 0? Karena pangkat 2-nya tidak ada. Kemudian 2, negatif 1. Nah, dia kan dibagi oleh x kurang 1, maka di sini dia satunya. Ini seperti biasa kita pindahkan ke bawah, kemudian kita kalikan 1, kita jumlahkan, di sini negatif 2, kita kalikan lagi negatif 2, kita jumlahkan negatif 2, kita kalikan negatif 2, kita jumlahkan 0. Kita kalikan 0. Kita jumlahkan negatif 1. Nah, maka inilah yang termasuk sisanya. Nah, sama hasilnya. Nah, itulah konsep teorema sisa. Jadi tidak susah teorema sisa. Kalau ini kamu sudah paham, berarti untuk soal-soalnya nanti pasti adik-adik sekalian sudah bisa. Nah, kita lanjut
untuk membahas soal-soalnya. Jika fx dibagi x kurang 2 sisanya 24. Nah, ini boleh kita buat f2 sama dengan 24. Sedangkan jika fx dibagi 2x kurang 3 sisanya 20. Ini kita ubah f3 per 2 sama dengan 20. Jika fx dibagi dengan x kurang 2 dikali 2x kurang 3 sisanya adalah. Nah, soal ini meminta sisa pembagian. Nah, yang ini berderajat 2. Nah, kalau fx dibagi oleh pembaginya yang berderajat 2, maka ini sudah pasti mempunyai sisanya AX ditambahkan dengan B. Nah, maka ini yang kita cari. Nah, selanjutnya, karena dia dibagi dengan X kurang 2 dan 2X kurang 3, maka boleh kita buat 2A ditambahkan B sama dengan 24. Si 2 ini kita substitusi ke sisanya. Nah, kemudian 3 per 2A ditambah B sama dengan 20. Nah, kemudian ini kita eliminasi. Kita kurangkan. Yang ini habis. Berarti 2A dikurang 3 per 2A hasilnya 1 per 2A sama dengan 4. Nah, maka dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 8. Kalau A-nya 8, maka B-nya sama dengan. Si 8 ini substitusikan ke salah satu persamaan ini. 2 kali 8, 16. Maka supaya 24 berarti B-nya sama dengan 8. Nah, jadi SX-nya sama dengan AX tambah B. A-nya sudah kita peroleh 8. Berarti ini 8X ditambahkan dengan B. B-nya sama dengan 8. Nah, ini dia jawabannya. Kita lihat ke pilihan gandanya. Oh, ternyata jawabannya adalah A. Soal nomor 2. Suku banyak PX sama dengan X pangkat 3 kurang 2X tambah 3 dibagi oleh X pangkat 2 kurang 2X kurang 3 sisanya sama dengan. Nah, soal ini sama konsepnya dengan soal yang nomor 1. Nah, perhatikan pembaginya. Pembaginya ini sama, berderajat 2. Nah, berarti kalau dia berderajat 2, pasti nanti mempunyai sisa AX ditambahkan dengan B. Nah, tetapi sebelumnya yang ini kita faktorkan dulu. Pembaginya ini. Berarti kalau kita faktorkan dia X dikurang 3 X ditambahkan dengan 1. Maka dari sini kita peroleh nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai X-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti F3 ini sama dengan 3A ditambahkan dengan B. F3-nya berapa? Kita substitusikan 3 ke persamaan polinomial ini. Berarti 27 dikurang 6 ditambahkan dengan 3 hasilnya 24. Artinya 3A tambah B sama dengan 24. Nah, kemudian hal yang sama F min 1 sama dengan min A ditambahkan dengan B sama dengan. Nah, min 1 ini kita substitusikan juga ke polinomialnya. Berarti min 1 pangkat 3 min 1 min 2 kali min 1 2. Berarti min 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 4. Nah, maka ini kita eliminasi. Kalau kita eliminasi yang ini kita kurangkan. Nah, berarti 3A kurang-kurang jadi tambah. Berarti ini 4A sama dengan 20. Maka dari sini A-nya sama dengan 5. Maka B-nya sama dengan 5 ini kita substitusikan ke salah satu ini. Berarti 3 kali 5, 15.
berpindah ruas jadi negatif. Berarti 24 dikurang 15 sama dengan 9. Nah, jadi sisanya adalah AX tambah B. Berarti 5X ditambah dengan 9. Inilah sisanya. Berarti jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 tambah 5X tambah B. Jika PX dibagi X kurang 1, sisanya 11, dibagi X tambah 1, sisanya min 1, maka nilai dari 2A tambah B sama dengan. Nah, yang ini kita perhatikan dulu. Berarti ini boleh kita buat P1 sama dengan 11. Kemudian yang ini dibagi X tambah 1, sisanya min 1. Maka ini P min 1 sama dengan negatif 1. Yang ditanya adalah 2A tambah B. Maka ini berdua kita substitusikan ke polinomial ini. Nah, jadi kalau X-nya sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2 ditambah A dikurang 3 tambah 5 tambah B sama dengan 11. Nah, ini kita ubah A tambah B, 2 tambah min 3 min 1 tambah 5 4 berpindah ruas jadi negatif. 11 kurang 4 sama dengan 7. Nah, yang kedua, kalau X-nya sama dengan negatif 1, maka 2 dikali negatif 1 pangkat 4. Hasilnya adalah 2 ditambah A negatif 1 pangkat 3. Hasilnya negatif A dikurang 3 dikalikan dengan negatif 1 pangkat 2. Hasilnya negatif 3 dikurang 5 tambah B sama dengan negatif 1. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Negatif A ditambahkan dengan B. Nah, 2 dikurang 8 berarti min 6. Berpindah ruas jadi 6. Min 1 tambah 6 sama dengan 5. Nah, maka yang ini kita eliminasi dengan ini. Jadi hasilnya adalah A tambah B sama dengan 7. Negatif A tambah B sama dengan 5. Kita kurangkan, yang ini habis. Nah, ini hasilnya 2A sama dengan 2. Maka A sama dengan 1. Kalau A-nya 1, maka B-nya sama dengan A1, berarti B-nya sama dengan 6. Nah, yang ditanya adalah nilai dari 2A ditambahkan dengan B sama dengan 2 kali 1, 2 ditambahkan 6 sama dengan 8. Jawabannya dodol. Lanjut yang nomor 4. Suku banyak fx dibagi x kurang 2 sisanya 1. Maka ini kita buat f2 sama dengan 1. Dibagi x tambah 3 sisanya negatif 8. Maka ini F negatif 3 sama dengan negatif 8. Nah, kemudian suku banyak GX dibagi X kurang 2 sisanya 9. Maka G2 sama dengan 9. Dibagi X tambah 3, maka ini G negatif 3 sama dengan 2. Nah, jika HX sama dengan Fx dikalikan dengan Gx, maka sisa pembagian HX oleh X pangkat 2 tambah X kurang 6. Yang ini berderajat 2. Yang ini kita faktorkan dulu. Maka ini X tambah 3, X min 2. Nah, berarti X-nya sama dengan 3, X sama dengan 2. Yang ditanya sisa. Karena pembagiannya berderajat 2, pasti SX-nya sama dengan AX tambah B. Berarti kita mencari nilai A dan nilai B. Nah, caranya begini.
Hx-nya kan sama dengan fx dikalikan dengan gx. Berarti kalau misalnya h-3, berarti ini sama dengan f-3 dikalikan dengan g-3. Berarti hasilnya negatif 16. Sama dengan negatif 3a ditambahkan dengan b. Nah, kemudian kalau H2 sama dengan H2 ini adalah F2 dikalikan dengan G2, maka hasilnya 1 kali 9 sama dengan 2A ditambahkan dengan B. Nah, inilah yang kita eliminasi. Maka ini kurang negatif 3A kurang 2B, ini sama dengan negatif 5A, negatif 16 kurang 9, negatif 25. Maka dari sini kita peroleh nilai A-nya sama dengan 5. Kalau nilai A-nya 5, B-nya sama dengan, substitusilah kemarin ke salah satunya. Maka B-nya sama dengan negatif 1. Nah, jadi sisanya apa? Sisanya adalah AX tambah B sama dengan 5X dikurang 1. Nah, jawabannya adalah dodol. Kita lanjut yang nomor 5. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah px tambah 10x tambah 3. Nah, adik-adik sekalian, ini kita perbaiki. Ini pangkat 2. Habis dibagi oleh x tambah 1. Salah satu faktor linear lainnya adalah yang ditanya faktor linear lainnya. Nah, berarti dari sini habis dibagi itu artinya sisa pembagiannya sama dengan 0. Nah, jadi f negatif 1, negatif 1 ini kita peroleh dari sini, x negatif 1, ini sama dengan 0. Maka negatif 1 ini kita substitusikan kemari, hasilnya adalah negatif 2 ditambahkan dengan P dikurang 10 tambah 3 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan, ini negatif 12 tambah 3 negatif 9 berpindah ruas jadi 9. Nah, jadi polinomialnya ini berubah. 2x pangkat 3 tambah 9x pangkat 2 tambah 10x ditambahkan dengan 3. Nah, yang ditanya salah satu faktor lainnya. Ini kita selesaikan dengan metode Horner supaya lebih gampang. Nah, dalam metode Horner kita akan menuliskan setiap koefisien dari polinomialnya. Berarti di sini 10, yang ini 3. Nah, di sini adalah pembaginya. Negatif 1. Maka ini turun atau dipindahkan ke bawah. 2 ini kalikan ke min 1, 2. Negatif 2, sorry. Jangan lupa ditambahkan, maka ini 7. Dikalikan lagi negatif 7. Dijumlahkan negatif, 3, dikalikan lagi negatif 3, maka hasilnya 0. Berarti inilah sisanya. Benar, dia habis dibagi oleh x tambah 1 karena sisanya 0. Nah, faktor yang lainnya kita ambil dari sini, dari hx-nya. Nah, maka dari sini kita peroleh hx-nya sama dengan 2x pangkat 2 tambah 7x tambah 3. Ini kita faktorkan supaya dapat faktor linear yang lainnya. Maka 2x tambah 1 dikali dengan x tambah 3. Nah, di antara yang dua ini yang mana ada di pilihan gandanya? Berarti jawabannya adalah E. Kita lanjut yang nomor 6. Ditentukan gx sama dengan x pangkat 3 tambah px pangkat 2 tambah qx tambah 10 dan hx sama dengan x pangkat 2 kurang 3x tambah 2 merupakan faktor dari gx. Nah, berarti ini faktor daripada gx. Arti faktor itu pembuat 0. Maka kalau ini kita faktorkan, x kurang 2, x kurang 1, x sama dengan 2, x sama dengan 1. Nah,
Kalau kita substitusikan X-nya 2 dan X-nya 1 ke persamaan ini, pasti menghasilkan pasti menghasilkan sisanya 0. Nah, jadi kalau X-nya sama dengan 2, maka kita masukin kemari 8 ditambahkan dengan 4P tambah 2Q tambah 10 sama dengan 0. Maka ini 4P tambah 2Q sama dengan negatif 18. Kita sederhanakan, 2P tambah Q sama dengan negatif 9. Nah, yang kedua, kalau X-nya sama dengan 1, maka kita masukin juga ke GX-nya. Maka 1 ditambahkan P ditambahkan Q tambah 10 sama dengan 0. Maka P tambah Q sama dengan negatif 11. Nah, jadi ini kita eliminasi. Nah, jadi 2P tambah Q sama dengan negatif 9. Nah, kemudian P tambah Q sama dengan negatif 11. Ini kita kurangkan. Ini habis. P sama dengan 9 kurang jadi positif. Berarti P-nya 2. Nah, kalau P-nya 2, kita masukin ke salah satu ini menghasilkan Q sama dengan 13. Q sama dengan min 13. Nah, jadi yang ditanya kan 5P tambah 2Q, maka 5P tambah Q, bukan 2Q ternyata, tambah Q sama dengan 5 kali 2 10 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 3. Hasilnya dodol. Kita lanjut yang nomor 7. Diketahui suku banyak fx dibagi x pangkat 2 tambah 3x tambah 2 bersisa 3bx tambah a kurang 2. Ini sisanya. Dan dibagi x pangkat 2 kurang 2x kurang 3 bersisa ax kurang 2b. Ini juga sisanya. Jika f3 tambah f-2 sama dengan 6. Nah, yang ini kita faktorkan dulu. Karena ini pembaginya. Jadi, x tambah 1, x tambah 2. Dari sini kita peroleh X-nya negatif 1, X-nya negatif 2. Nah, kemudian yang ini. X dikurang 3, X ditambah 1. Maka X-nya sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. Maka F-1 kita ambil dari sini. Yang pertama sama dengan negatif 3B ditambah A dikurang 2. Kita masukin ke sisanya. Kemudian kalau dia F negatif 2, berarti ini sama dengan negatif 6B ditambah A dikurang 2. Kemudian yang ini, berarti kalau dia F negatif 1, ini sama dengan, kita masukin ke sisanya, negatif A kurang 2B. Kemudian kalau dia F3, ini sama dengan 3A kurang 2B. Nah, perhatikan yang di soal. Ini dikasih tahu. F3 tambah F-2 sama dengan 6. Berarti ini kita eliminasi dengan ini. Jadi F-2 sama dengan negatif 6B tambah A dikurang 2. F3 sama dengan 3A dikurang 2B. Ini kita tambahkan. F-2, F3 hasil jumlahnya adalah 6. Maka ini sama dengan min 6B
ditambah min 2B hasilnya adalah negatif 8B. Maka A tambah 3A sama dengan 4A dikurang 2. Dia tetap. Nah ini berpindah jadi 8 sama dengan negatif 8B tambah 4A. Atau kita bagi 4, 2 negatif 2B ditambah A. Inilah dia yang pertama. Yang kedua, ini kan sama-sama F-1 mereka. Di sini ada F-1, di sini juga ada F-1. Berarti F-1 ini sama dengan, kita ambil yang ini, negatif 3B tambah A dikurang 2, ini sama dengan negatif A kurang 2B. Nah, berarti ini kita sederhanakan lagi, berpindah ruas jadi 2A yang ini berpindah kurang B sama dengan 2. Dari sini kita langsung eliminasikan aja. Berarti 2A kurang B sama dengan 2. Kemudian negatif, langsung kita ubah aja ini posisinya, A kurang 2B sama dengan 2. Nah, kita buat kurang. 2A kurang A sama dengan A. Min B kurang 2B, maka ini jadi tambah B. 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, yang ditanya di soal apa? A tambah B sama dengan, nah berarti ini sama dengan 0. Jawabannya 0. Nah, gitu dia.